Buat semuanya, buat para subscriber dan para pengikut channel bertani ini, sebelumnya terima kasih banyak ya kalian sudah mau mampir. Dan nanti bila tembus 500 jam tayang dan 500 subscriber, insya Allah saya akan mengadakan giveaway ya. Nanti diikuti aja keseruannya seperti apa. Heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita dalam belajar tani. Oke guys, jadi kali ini kita mau spill kesalahan, atau kita bagikan kesalahan-kesalahan dalam menanam tanaman cabai ya, khusus untuk saya pribadi sebagai pemula ya. Oke, jadi disimak ya keseruannya. Sebelum itu dijotos dulu subscribe-nya, nyalain loncengnya, terus di komen, di like, dibagikan juga biar makin seru guys. Yuk cek ijrot. Oke guys, mohon disimak baik-baik ya, karena ini merupakan pengalaman pribadi saya dalam menanam tanaman cabai ya. Khusus untuk saya sebagai pemula ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jadi kesalahannya itu banyak sekali guys. Ada dari segi pengolahan bedengan, ada dari segi pemberian insektisida dan fungisida, pokoknya banyak sekali. Nanti kita spill satu persatu ya. Nah ini yang pertama nih, kita ada kesalahan dari segi pengolahan bedengan ya. Kenapa? Karena pengolahan bedengan itu menjadi faktor yang lumayan cukup penting gitu. Apalagi kita menanamnya itu di lahan bekas sawah ya. Jadi lahan ini tuh tadinya sawah, sangat basah dan berlumpur, namun kita keringkan, dirasa cukup kering, kita buat bedengan ya. Dan kesalahannya itu kita cukup sekali jadi gitu ya. Jadi tidak ada sistem pembalikan atau pemberian kapur dolomit dan kohe kambing yang sudah difermentasi gitu. Kita tidak ada lakukan itu. Kita hanya melakukan pembuatan bedengan sekali jadi, udah selesai. Paling cuma kita patok-patok gitu ya, atau kita haluskan. Dan seperti ini hasilnya. Lumayan cukup halus dan gembur ya. Ya cukup untuk meresap air sih. Masih dikategorikan cukup halus. Ada kesalahannya di sini nih. Ini tanahnya tuh kayak lumpur yang mengeras gitu ya. Malum kan ini tadi yang saya bilang bekas sawah ya. Bisa dilihat ini sangat keras tanahnya, alias bekas lumpur ya. Jadi ya kurang maksimal gitu untuk penyerapan tanah karena ada yang masih keras. Kalau kita lakukan pembalikan gitu minimal 1 kali, mungkin tanahnya akan halus dan gembur gitu, lebih halus dan gembur lagi. Apalagi pas pembalikan itu kita lakukan yang namanya pemberian kapur dolomit dan juga kohe kambing yang sudah difermentasi ya. Maksudnya apa? Jadi kapur dolomit itu untuk menstabilkan pH tanah ya, dan kohe kambing itu sebagai pupuk organik ya, atau pupuk dasar pada media atau lahan tiap-tiap bedengan itu. Nah yang kedua itu kita salah dari segi penanaman varietas ya. Artinya varietasnya itu kita tercampur ya, seperti bisa dilihat ada yang hijau pas mentah dan juga ada yang putih seperti ini. Jadi yang putih itu ori 212 seperti ini. Kalau yang hijau entah saya kurang tahu itu varietas apa. Yang jelas
ini tuh tanaman cabai yang merah, terus kita semai ya, kita dapat dari depan rumah, dan alhamdulillah jadi tumbuh juga gitu. Namun pas merah atau pas matang sama-sama merah gitu. Itu yang kedua ya, tercampurnya varietas pas waktu penanaman. Ada lagi yang ketiga, kita memberikan insektisida dengan bahan aktif yang sama ya, seperti di video sebelumnya yang saya bagikan. Kita memberikan insektisida dengan bahan aktif abamectin ya. Kita pernah lakukan itu, merek dagang berbeda gitu, namun bahan aktifnya sama, abamectin. Kandungan dan kadarnya juga berbeda sih. Cuma sangat disayangkan ketika bahan aktif sama, tercampur atau untuk melakukan penyepraian di waktu yang sama gitu. Lebih ke boros gitu ya, boros insektisida, terkecuali bahan aktifnya mungkin berbeda gitu ya. Ya, tidak jadi soal itu kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga ada kesalahan dari segi memberikan insektisida di waktu yang belum tepat gitu ya. Kayak semisal di video-video sebelumnya saya membagikan penyepraian untuk pencegahan hama lalat buah ya. Seperti saya perlihatkan di video sebelumnya, saya menggunakan merek dagang Sagriclear ya. Itu untuk mencegah hama lalat buah. Namun pada waktu itu tanaman cabai ini buahnya belum banyak ya, belum lebat gitu. Masih belum banyak berbunga juga. Jadi kalau dilakukan penyepraian pada saat itu sayang gitu. Soalnya apa? Ya, hama lalat buahnya juga tidak akan yang namanya menyengat bunga gitu, terkecuali buah. Mungkin hama lalat buah gitu mau untuk menyengat. Ini kan masih bunga, jadi saya rasa itu belum tepat gitu untuk melakukan penyepraian dengan bahan aktif atau merek dagang yang itu. Ada lagi yang kelima, yaitu gulma yang telat kita bersihkan ya. Sebagaimana bisa dilihat bahwa tanaman cabai kita itu tidak menggunakan yang namanya mulsa ya. Jadi kalau musim penghujan itu cepat sekali tumbuhnya gulma. Nah, jadi gulma di sini itu bisa dibilang cepat tumbuh dan kita harus rajin untuk membersihkan. Karena bila tidak dibersihkan, ya nanti sangat-sangat tidak efisien gitu ya. Bisa-bisa yang namanya nutrisi-nutrisi itu diserap oleh gulma gitu ya, bukan oleh tanaman cabai kita. Dan sebetulnya jikalau memakai atau menggunakan mulsa itu lebih efisien ya. Maksudnya kita tidak perlu repot-repot untuk membersihkan gulma ya. Gulma di sini itu di sekitaran bedengan ya, di tengah-tengah bedengan gitu, maupun di pinggir-pinggir bedengan. Itu jikalau musim hujan sangat-sangat cepat sekali ya tumbuhnya itu. Jadi itu ya kesalahan kita yang kelima, telat dalam membersihkan gulma. Yang keenam ada pemberian pupuk yang acak ya. Maksudnya acak di sini itu kita memberikan pupuknya enggak cuma pakai NPK ya, tapi ada unsur mikro makro juga, ada unsur kalsium juga gitu kan, macam-macam lah. Nah, cuma yang mau kita bahas di sini itu kandungan dari NPK ya, NPK, nitrogen, fosfat, kalium gitu ya. Nah,
kita lebih banyak menggunakan yang namanya pupuk Ponska ya. Jadi yaitu sama-sama NPK, cuma unsur atau kandungannya yang berbeda-beda gitu ya. Kalau NPK kan dominan 16, 16, 16 gitu ya, jadi rata. Sedangkan kalau Ponska itu dia saya lupa berapa ya. Ya pokoknya seharusnya lebih banyak menggunakan pupuk NPK 16-16 gitu ya. Tapi ya dari harga lumayan gitu. Makanya kita minimalisir dari segi pupuk, makanya kita gunakan pupuk Ponska itu. Untuk segini ya alhamdulillah. Oke guys, jadi itu ya kesalahan-kesalahan kita sebagai petani cabai pemula ya. Jadi ini bahan buat evaluasi ke depannya biar kita meminimalisir kesalahan itu ya, biar tidak terulang di kemudian hari. Pokoknya amazing guys. Buat semuanya, buat para subscriber dan para pengikut channel bertani ini, sebelumnya terima kasih banyak ya kalian sudah mau mampir, dan nanti bila tembus 500 jam tayang dan 500 subscriber, insya Allah saya akan mengadakan giveaway ya. Nanti diikuti aja keseruannya seperti apa. Yuk dijotos dulu like, komen, dan subscribe-nya ya, nyalain juga loncengnya. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila salah-salah kata semua. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Mohon maaf sekali lagi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.